Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemasaran global, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan legal, politik, dan regulasi kaitannya dengan positioning negara dan industrinya di dalam pasar global. Dan kita akan memulai pembahasan kali ini dengan memulainya dengan kultur politik atau situasi politik, bagaimana kultur dan situasi politik ini mempengaruhi positioning negara atau industri terhadap pasar global atau pemasaran global. Dan ketika membicarakan kultur politik, kita pertama membicarakan soal cara negara merawat kedaulatannya, yang mana proses perawatan kedaulatan itu akan mempengaruhi cara suatu negara dan industri di dalam negara tersebut merespon pasar global. Contohnya misalkan Perancis dulu pernah punya kebijakan untuk mewajibkan radionya memutarkan lagu berbahasa Perancis setidaknya 40% dari seluruh komposisi siaran si radio tersebut. Atau misalkan Uni Eropa, negara-negara di Uni Eropa itu bersedia untuk kehilangan kedaulatan mereka memiliki mata uang sendiri demi terciptanya suatu sistem terintegrasi, karena mereka merasa bahwa dengan sistemnya terintegrasi dengan satu mata uang tunggal, itu mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik yang lebih besar, sehingga mereka rela kehilangan dalam tanda kutip satu bagian kecil dari kedaulatannya, dalam hal ini kedaulatan untuk memiliki mata uang sendiri. Yang kedua yang berhubungan dengan kultur politik dan pasar global dan pemasaran global adalah resiko politik. Jadi ketika industri atau perusahaan akan membuka pasar secara global, baik itu membuka pabrik di negara lain atau menyasar pasar di negara lain, itu pasti mereka akan berhitung risiko politik. Makanya kemudian ketika kita berbicara soal investasi asing, soal perdagangan global, stabilitas politik itu menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh suatu negara, sehingga negara stabil, negara aman, sehingga kemudian investor akan merasa tenang karena risiko mereka untuk kehilangan investasinya, kehilangan menderita kerugian itu akan lebih kecil. Contohnya misalkan ketika 98 Indonesia itu kesulitan untuk mendapatkan investor asing untuk bertransaksi perdagangan secara global karena secara politik tidak stabil situasinya, masih dalam proses peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, sehingga investor menunggu dulu nih kira-kira apakah Indonesia akan aman ataukah akan lebih tidak stabil. Atau contohnya misalkan ketika terjadi bom Bali, itu juga wisata ke Bali, kemudian perdagangan global yang bertransaksi melalui dan di Bali, itu menurun drastis karena investor, pedagang, dan wisatawan itu ketakutan akan terjadi serangan susulan. Sehingga kemudian pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa Bali aman loh, Indonesia aman loh, sehingga kalau mau investasi akan aman, kalau mau berwisata juga akan aman, kalau mau berdagang global dengan melibatkan perusahaan di Indonesia juga akan aman. Yang berikutnya dari kultur politik adalah pajak, karena bagaimanapun pajak adalah bagian dari keputusan politik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negara. Bahkan Australia pendapatan paling tingginya itu berasal dari pajak. Nah, tetapi keberadaan pajak ini juga menariknya juga kadang-kadang menjadi suatu trigger untuk beberapa perusahaan atau individu untuk melakukan kecurangan dengan cara menjual produknya di pasar gelap gitu, sehingga tidak terkena pajak. Karena bagaimanapun pajak itu bisa akan meningkatkan harga jual si produk, apalagi produk itu produk impor. Dan pajak ini juga kadang-kadang digunakan sebagai kebijakan proteksionisme. Dalam hal ini bagaimana negara melindungi industri domestiknya dengan cara memberikan pajak yang tinggi terhadap produk yang diimpor, sehingga produk yang diimpor harganya lebih mahal ketimbang produk yang ada di domestik. Sehingga kemudian industri domestik dalam tanda kutip dapat terjaga pasarnya. Yang berikutnya berhubungan dengan resiko politik, berhubungan dengan permasalahan global adalah penyitaan aset. Ini biasanya terjadi ketika kondisi politik tidak stabil atau terjadi suatu perubahan kondisi politik yang besar, sehingga kemudian
perusahaan asing itu asetnya disita. Dan salah satu contoh yang paling terkenal atau yang mungkin relatable dengan kita adalah bagaimana Soekarno ketika kita merdeka, kita nggak punya uang sama sekali, akhirnya melakukan penyitaan aset terhadap aset-aset yang dimiliki oleh VOC atau pemerintah Belanda. Contohnya adalah The Javase Bank, itu kemudian diubah menjadi Bank Indonesia. Nah, dari perspektif pemasar global, mereka harus siap nih menimbang resiko bahwa asetnya suatu ketika akan disita oleh negara atau oleh pemerintahan jika terjadi suatu pergolakan politik atau perubahan situasi politik. Maka ini menjadi resiko yang dihadapi oleh pemasar global. Berikutnya lingkungan hukum, dan ketika berbicara soal lingkungan hukum, ini berbicara soal bagaimana bisnis atau industri harus legal, harus sesuai dengan hukum, dan bagaimana jika ada terjadi isu-isu yang menyangkut hukum, maka harus diselesaikan juga secara legal formal, seperti itu. Dan ketika berbicara hukum internasional, ini ada dua jenis menurut Kigan, ada public international law, ini mengatur konflik antar negara, dan ada private international law, ini mengatur konflik antar perusahaan dari dari negara yang berbeda. Kemudian ada juga selain hukum internasional, ada beberapa sistem hukum juga yang dianut berbagai negara. Ada common law, yang mana di common law ini hakim diposisikan sebagai juri, kemudian keputusan-keputusan hukum di masa lalu itu yang dibukukan, itu dijadikan sebagai rujukan. Kalau sederhananya mungkin kayak fatwa-fatwa hukum di masa lalu, itu dijadikan rujukan untuk si hakim mengambil keputusan terhadap kasus yang dihadapi. Ada juga civil law. Dalam civil law ini hakim bertindak sebagai investigator, dan civil law ini konsep dan struktur hukumnya itu selaras dengan yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi sebelum Masehi. Dan yang ketiga ini ada Islamic law. Ini berhubungan dengan hukum yang berlandaskan kalangan hukum Islam, baik itu Quran, hadis, dan seterusnya. Jadi tiga jenis hukum ini yang kemudian banyak dipakai oleh negara-negara secara regional atau secara konteksnya masing-masing. Misalkan common law itu di US, kemudian di Kanada, kalau civil law ini kayak di Jepang, Cina, kalau Islamic law terutama di Middle East, dan seterusnya. Tapi kalau international law itu menguasai atau mengikat semua orang di seluruh dunia, sehingga kalau ada konflik yang melibatkan negara atau perusahaan yang berbeda sistem hukumnya, itu bisa merujuk pada international law tadi. Apa aja sih isu hukum yang terjadi dalam pasar global? Ini ada jurisdiction, yang mana dia mengatur penyelesaian konflik atau kontroversi di luar batas negara atau terhadap individu atau perusahaan dari negara lain. Dan contoh jurisdiksi itu terjadi ketika Kodak yang berbasis di Amerika menganggap pemerintah Jepang memblokir jalur distribusi Kodak ke Jepang demi membantu Fujifilm. Teman-teman mungkin yang generasi 90 lebih ke sini nggak tahu Kodak, tapi zaman dulu itu sebelum era kamera digital, itu ada kamera yang harus pakai Kodak semacam ini, isinya 36 sehingga atau 24, sehingga kemudian kalau berfoto itu sangat sangat terbatas. Tapi kemudian ini apa ya namanya ya, masa keemasannya habis ketika kemudian kita beralih kepada kamera digital, kemudian hari ini juga HP sangat canggih kameranya. Isu lain dalam perdagangan global menyangkut hak kekayaan intelektual, ada paten yang berupa dokumen legal formal yang memberikan keleluasaan bagi si inventor, penemu inovasi, untuk mengambil keuntungan dari hasil temuannya. Ada trademark, ini tanda yang membedakan produk kita dari produk orang lain. Ada juga copyright, yang ini biasanya berhubungan dengan industri kreatif, dengan produk industri kreatif, terutama tulisan, rekaman, penampilan, atau film.
Dan yang menarik dari salah satu hak kekayaan intelektual kaitannya dengan isu hukum adalah perang paten yang itu terjadi antara Apple dengan Samsung. Apple juga bahkan pernah punya masalah soal paten dengan Microsoft dan lain sebagainya. Sehingga kemudian terjadilah saling klaim, dan ketika klaim ini terjadi, maka kemudian kedua pihak yang berseteru berusaha menyelesaikannya dengan menggunakan international law tadi. Ada lagi yang mungkin juga familiar bagi kita, counterfeiting namanya, yaitu membuat produk tiruan dari produk tertentu. Ini contohnya misalkan window, kemudian ditiru Binbose, Starbucks, kemudian ada Sunbug, dan seterusnya gitu. Nah, bahkan kalau di kita, kaos kayak jersey olahraga, jersey kaos tim itu seringkali sebetulnya diimitasi, dan imitasinya dijual dengan semirip mungkin gitu. Padahal itu kemudian masuk ke counterfeiting dan bermasalah secara hukum. Makanya ketika di UK itu dulu kalau ada orang yang mau menjual jersey yang palsu, itu jersey-nya kelihatan banget palsunya. Mulai dari logo klubnya jelek, kemudian ada sesuatu yang dibedakan dengan baju aslinya, sehingga orang akan tahu bahwa itu adalah baju imitasi gitu. Kalau di kita kadang-kadang imitasinya sangat dibikin real banget sehingga kemudian nggak kelihatan, dan sebetulnya itu yang kemudian jadi problem secara hukum. Isu lain dalam perdagangan global ada antitrust. Intinya adalah bahwa dalam perdagangan tidak ada satupun perusahaan atau individu yang bisa dipercaya, sehingga kemudian harus didorong terjadi perdagangan bebas agar kompetisi terjadi secara fair gitu. Tidak boleh ada satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang dibiarkan mengelola industri atau mengelola pasar sendirian, karena pasti berujung pada monopoli, duopoli, oligopoli, dan seterusnya, atau bahkan juga terjadi korupsi. Dalam isu hukum juga ada lisensi dan rahasia dagang. Lisensi adalah izin penggunaan paten atau trademark atau copyright, sehingga kemudian orang yang memberikan izin itu akan mendapatkan royalti dari hasil penggunaan si paten, trademark, atau copyright tadi. Misalkan lisensi untuk menayangkan film di platform tayangan film tertentu, itu juga termasuk lisensi. Atau misalkan lisensi kita menggunakan merek dagang janji jiwa, misalkan dengan membayar kompensasi sekian, dan seterusnya. Atau rahasia dagang. Rahasia dagang ini informasi atau pengetahuan yang memiliki nilai komersial tapi tidak boleh disebarluaskan dan dirahasiakan. Dan rahasia ini dijamin karena ini menyangkut sustainability perusahaan. Yang paling gampangnya adalah kalau kita ingat SpongeBob, ini ada resep rahasia Krusty Patty. Yang rahasia dagang ini dalam konteks perdagangan global itu sebetulnya dijaga dan dilindungi oleh hukum gitu, sehingga kalau terjadi pencurian misalkan oleh plankton kayak gini, itu plankton bisa dijatuhi sanksi hukum yang berat. Dan dalam konteks isu hukum juga ada pencurian dan korupsi, yang selain tadi kasusnya plankton nyuri rahasia dagang, itu juga ada misalkan kayak kita ngasih bonus cash ketika ada deal kerjasama bisnis antara dua perusahaan. Itu termasuk kategori isu hukum dalam perdagangan global yang mana kalau dilakukan akan mendapatkan sanksi tertentu. Lingkungan hukum juga berbicara soal penyelesaian konflik, karena bagaimanapun serapi apapun perjanjian yang dibuat, kerjasama yang dibuat, bisa terjadi konflik karena dinamika yang terjadi, dan salah satu yang ditempuh biasanya adalah arbitrase, yang mana biasanya dalam perjanjian kerjasama yang dibikin, mereka mencantumkan satu pasal yang intinya adalah kesepakatan bersama bahwa jika kelak terjadi suatu konflik, maka mereka akan melakukan begini dan begini, dan seterusnya. Dan dalam konteks perdagangan global itu ada International Court of Arbitration, yang itu menjadi wadah atau badan yang memediasi atau menyelesaikan konflik melalui arbitrase di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat perdagangan global. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.